Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Ibu Alifdiah Yunitasari dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1 Sekolah Dasar. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad, suri tauladan kita sebagai umat muslim. Hari ini kita akan belajar tentang ayo kita sholat. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan pengertian sholat. Siswa dapat menyebutkan sholat wajib dan rakaatnya. Siswa dapat mencontohkan kegiatan agama di sekitar rumah. Dan siswa dapat mempraktekkan sholat. Kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita amati gambar ini ya. Ini gambar yang pertama, ada seorang anak yang masih kecil tapi sudah melaksanakan sholat. Di gambar yang kedua ada anak yang sedang mengaji juz amma. Sholat artinya doa atau menyembah Allah. Sholat adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat juga disebut sebagai tiang agama. Ibaratkan agama itu sebuah rumah. Jadi rumah itu pasti ada tiangnya. Kalau kalian mengerjakan sholat, berarti rumahnya akan berdiri dengan tegak. Sementara ke orang yang meninggalkan sholat, tiangnya akan roboh dan rumahnya juga akan roboh. Begitu pula dengan agama. Nah, sholat itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Ayo, masih ingat? Betul, yang kedua. Nah, ini ada sebuah lagu judulnya Waktu dan Rakaat Sholat. Nanti kita pakai lagunya bangun tidur. Sholat subuh di pagi hari, sholat duhur di siang hari, sholat asar di sore hari, maghrib isya di malam hari. Sholat subuh 2 rakaat, duhur asyar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Jadi sholat fardu seperti yang kita nyanyikan tadi, dalam sehari semalam itu ada 5 sholat. Jumlahnya 17 rakaat. Dari mana saja 17 itu? Itu adalah waktu subuh. Dimulai sejak timbulnya fajar shodiq dan berakhir dengan ketika matahari itu terbit di sebelah timur. Di sekitar pukul 4 sampai 5 pagi. Adalah waktu zuhur, jadi dimulai ketika tergelincirnya matahari dan berakhir ketika suatu benda itu panjangnya sama dengan bayangannya. Itu waktu zuhur, sekitar pukul 12 sampai 14.30. Salat asar dimulai ketika bayangan benda itu melebihi panjang bendanya dan berakhir ketika matahari tenggelam di sebelah barat sekitar pukul 15 sampai 17.30. Waktu maghrib dimulai ketika terbenamnya matahari di sebelah barat, berakhir ketika hilangnya mega merah ini tadi sekitar pukul 18 sampai 19. Waktu isya jadi dimulai ketika hilangnya mega merah tadi dan berakhir dengan terbitnya fajar shodiq sekitar pukul 19 sampai 3.30. Jadi anak-anak mulai sekarang harus rajin untuk sholat. Di rumah bisa didampingi oleh orang tua atau ikut berjamaah di masjid. Karena sholat itu adalah ibadah yang akan dihisab pertama kali. Orang yang rajin sholat akan masuk surga Firdaus. Dan orang yang meninggalkan sholat akan masuk neraka Sakor yang apinya sangat panas. Demikian pembelajarannya, kita latihan soal ya. Istilah pertanyaan di bawah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Alif Diah Yunitasari. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad, suri tauladan kita sebagai umat Muslim. Hari ini kita akan belajar tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 sekolah dasar. Kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian ikhlas, ikhlas dalam beribadah, menyebutkan keutamaan berdoa, dan menjelaskan pentingnya berdoa dalam beribadah. Kita bernyanyi dulu ya. Ada sebuah lagu berjudul Hanya Kepada Allah, memakai nada lagunya Di Timur Matahari. Kita nyanyi bersama-sama ya. Jika kita beramal dan beribadah, niatkanlah hanya kepada Allah. Itulah tujuan bersama kita, dunia akhirat akan bahagia. Dunia akhirat akan bahagia. Nabi Ismail ketika dia akan disembelih oleh ayahnya sendiri, karena ayahnya itu Nabi Ibrahim, dia bermimpi diutus Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Dengan ikhlas Ismail mau disembelih oleh ayahnya sendiri. Namun ternyata Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengganti Ismail dengan domba yang akan disembelih. Sehingga itu kita peringati sebagai hari raya kurban dengan menyembelih hewan kurban. Ikhlas itu adalah mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima disebutkan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Jadi, ketika kita akan berbuat kebaikan, contohnya memberikan makanan kepada teman, kita niati dengan ikhlas memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak usah mengharapkan pujian dari temannya itu. Itu namanya ikhlas. Nah, kebalikan dari ikhlas itu adalah riya. Kalau riya itu pamer. Jadi yang dimaksud mohon pertolongan di sini adalah mohon pertolongan kepada Allah dengan cara berdoa. Dalam kisah Nabi Ibrahim, setelah beliau menghancurkan berhala milik Raja Namrud dan pengikutnya, kemudian Raja Namrud marah dan Nabi Ibrahim akan dibakar hidup-hidup. Namun ternyata Allah menolongnya. Allah membuat api itu menjadi dingin dan Nabi Ibrahim selamat. Keutamaan orang yang mohon pertolongan kepada Allah adalah Allah selalu menyertai hamba-hambanya yang berdoa. Kesimpulannya, mau berbuat baik kita niatkan dengan ikhlas mendapat ridho dan pahala dari Allah. Dan tidak lupa kita harus selalu mohon pertolongan kepada Allah dengan cara berdoa setelah selesai sholat maupun berdoa dimanapun kita berada. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan ke latihan soalnya, tugasnya. Silahkan dikerjakan ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Alif Diah Yunitasari pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 5 Sekolah Dasar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab adalah sekumpulan firman-firman Allah yang dikumpulkan menjadi sebuah buku. Iman artinya percaya. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah adalah kita percaya dan meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Allah menurunkan 4 kitab kepada para rasulnya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Yang ketiga adalah kitab Injil. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Setelah ini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah kitab Taurat. Taurat artinya hukum atau syariat. Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Taurat berbahasa Ibrani. Isi Taurat. Taurat berisi perintah yang disyariatkan kepada Bani Israel. Ada 10. Yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh adalah larangan mengambil hak orang lain. Kitab suci yang kedua adalah Zabur. Zabur artinya adalah tulisan. Zabur turun pada abad ke-10 sebelum Masehi. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur berbahasa Kipti. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tidak memuat tentang syariat. Kitab suci yang berikutnya adalah kitab suci Injil. Injil artinya kabar gembira. Turun pada abad ke-1 Masehi. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Injil berbahasa Suryani. Isi pokok kitab Injil yang pertama adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan, turun pada abad ke-7 Masehi. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berbahasa Arab. Pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama adalah akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Yang keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima, tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Al-Quran turun ayat pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Ayat terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3 pada waktu Haji Wada. Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Keempat kitab Allah tersebut sama-sama mengajarkan tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah. 3 kitab Taurat
Zabur, Injil hanya berlaku bagi umat Rasul yang menerimanya. Kita wajib percaya bahwa itu adalah kitab dari Allah. Sedangkan Al-Quran berlaku untuk seluruh umat manusia di dunia ini sampai akhir zaman. Kita wajib mengimaninya dan mengamalkan ajarannya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan saya Ibu Alif Diah Yunitasari dari KKG PAI SD Kabupaten Trenggalek. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad, suri tauladan kita sebagai umat Muslim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidup damai, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pembelajaran 12, semester 2, kelas 2, sekolah dasar. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyebutkan arti assalam, menjelaskan bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberi keselamatan, dan menghafalkan assalam beserta artinya. Ya, kita berdoa dulu ya sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Anak-anak, Allah itu mempunyai kesempurnaan. Beliau mempunyai nama-nama yang baik. Disebut dengan Asmaul Husna. Nama-nama baik yang Allah punya ada 99. Hari ini kita akan belajar salah satunya. Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang Assalam. Artinya adalah Allah Maha Pemberi Keselamatan. Allah juga Maha Memberi kesejahteraan bagi makhluknya. Dalam kisah Nabi Ibrahim, pada waktu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala milik Raja Namrud dan pengikutnya, Raja Namrud marah. Kemudian Nabi Ibrahim diberi hukuman. Nabi Ibrahim akan dibakar hidup-hidup. Namun beliau tidak gentar, karena beliau yakin Allah akan menyelamatkannya. Jadi Allah memberi tahu kepada api, hai api, dinginlah. Maka seketika api itu menjadi dingin dan Nabi Ibrahim selamat. Jadi di sini Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh api. Kita bernyanyi dulu ya. Ada sebuah lagu dari Opik yang berjudul Assalamualaikum. Kita nyanyikan bersama-sama.
Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudah lupa berpikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Nah, cukup ya menyanyinya. Kita lanjutkan. Jadi, apa saja sikap yang bisa kita teladani untuk meneladani Asmaul Husna As-Salam? Yang pertama adalah menebarkan senyum dan salam. Jadi setiap kita bertemu orang lain, guru, orang yang lebih tua maupun teman, ucapkanlah salam. Karena mengucapkan salam itu hukumnya adalah sunnah dan dianjurkan. Namun menjawab salam hukumnya adalah wajib, jadi harus dijawab. Lafaz lengkapnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya adalah semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah untukmu. Jadi ketika kita mengucapkan salam kepada orang lain, kita itu mendoakan orang itu. Dan ketika orang itu menjawab salam kita, dia juga mendoakan kita. Sikap selanjutnya adalah menolong orang yang membutuhkan dengan ikhlas. Jadi kalau ada teman yang jatuh dari sepeda, kita menolongnya dengan ikhlas. Kita mengharapkan ridho Allah, tidak usah mengharapkan nanti kalau saya jatuh juga biar ditolong, tapi kita niatkan ikhlas memperoleh ridho Allah. Sikap selanjutnya untuk meneladani as-salam adalah selalu berdoa, memohon pertolongan dan keselamatan kepada Allah. Jadi kita harus rajin sholat, kemudian setelah sholat jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu ditolong dan diberi keselamatan oleh Allah dimanapun kita berada. Nah, kemudian jika kita terkena musibah, sakit, atau yang lainnya, kita harus sabar karena itu adalah dari Allah, jadi harus sabar ketika mendapatkan musibah. Nah, kemudian sikap yang selanjutnya adalah tidak mencela atau menghina orang lain. Jadi kita tidak boleh menjelek-jelekan orang lain, menyebutnya dengan perkataan buruk, menghinanya tidak boleh. Nah, kesimpulan dari as-salam ini tadi adalah untuk meneladani Asmaul Husna as-salam, kita harus rukun dan damai dengan teman, tidak berbuat jahat kepada orang lain agar tercipta kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Demikian pembelajaran kita anak-anak. Setelah ini kita akan latihan soal ya. Isilah titik-titik di bawah ini. Nomor 1, lafal as-salam dibaca. Silakan ditulis. Nomor 2, as-salam artinya Allah Maha titik-titik. Nomor 3, meminta keselamatan kepada Allah dengan cara titik-titik. Nomor 4, ketika bertemu teman harus mengucapkan titik-titik. Nomor 5, contoh sikapmu untuk meneladani as-salam adalah, sebutkan salah satu. Silakan dikerjakan. Selamat belajar. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Alif Diah Yunitasari dari KKG PAI SD Kabupaten Trenggalek. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita sebagai umat muslim. Kita berdoa sebelum belajar dulu ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan sifat wajib dan sikap terpuji Rasul Allah, menjelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi, dan menceritakan kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 7 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Jadi dalam ayat ini disebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Ada Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Anak-anak tahu? Kalau persamaannya, Nabi dan Rasul itu adalah laki-laki yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Namun perbedaannya kalau Nabi itu tidak perlu disampaikan kepada umatnya wahyu yang dia terima. Sedangkan Rasul harus disampaikan kepada umatnya. Dan wahyu dari Allah itu diturunkan kepada malaikat Jibril, kepada Nabi dan Rasul. Tugas Rasul yang utama adalah menyampaikan ajaran tauhid agar manusia bisa hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat. Sifat wajib Rasul ada 4, anak-anak pasti masih ingat. Ada sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik artinya benar atau jujur. Amanah artinya dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan dan fatonah artinya cerdas. Jadi pasti semua Rasul mempunyai keempat sifat ini. Sedangkan sifat mustahil Rasul adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Ada 4 juga kebalikan dari sifat wajib tadi. Yang pertama adalah kizib, artinya dusta. Khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Kitman, menyembunyikan. Dan baladah, bodoh. Jadi tidak mungkin Rasul mempunyai keempat sifat ini.
Nah, sedangkan Rasul Ulul Azmi itu pengertiannya apa? Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan hati dan kesabaran yang luar biasa. Siapa saja? Ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Bisa disingkat dengan NIMIM, huruf depannya saja. Jadi biar mudah diingat. Setelah ini kita akan bahas ceritanya masing-masing secara singkat. Nah, yang pertama ini ada gambar sebuah perahu besar yang di dalamnya terdapat bermacam-macam hewan. Kira-kira kisah siapa ini? Ini adalah kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun kepada umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, umatnya sangat sedikit sekali yang mau mengikuti perintah Nabi Nuh. Bahkan anak dan istrinya juga tidak mau. Sehingga Allah mengazab umatnya dengan banjir besar. Nabi Nuh membuat perahu. Sampai dikatakan orang-orang bahwa Nabi Nuh itu gila. Kenapa membuat perahu di tengah-tengah kota? Namun ternyata banjir besar itu datang. Nabi Nuh dan para pengikutnya naik perahu besar itu dengan membawa berbagai macam pasang dari hewan-hewan. Dan mereka selamat, sedangkan Kan'an termasuk anaknya yang diazab oleh Allah. Kisah berikutnya adalah kisah siapa? Ini adalah kisah Nabi Ibrahim. Ayahnya adalah pembuat patung berhala yang disembah oleh Raja Namrud dan pengikutnya. Raja Namrud sangat kejam. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhalanya, sehingga Raja Namrud marah. Raja Namrud yang zalim itu akan dibakar hidup-hidup. Namun ternyata Allah menyelamatkannya. Api yang panas itu berubah menjadi dingin dan Nabi Ibrahim selamat. Kisah berikutnya adalah kisah Nabi Musa. Nabi Musa dakwah kepada Raja Fir'aun. Fir'aun mengakui dirinya Tuhan. Pada waktu itu, Fir'aun mengutus tukang sihir untuk melawan Nabi Musa. Namun, atas izin Allah, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular dan memakan ular-ular kecil milik tukang sihir. Kemudian Nabi Musa saat berlari dikejar tentara Fir'aun, ingin melewati lautan, dan tongkatnya ia ketukkan kepada laut, dan atas izin Allah laut itu terbelah menjadi sebuah jalan. Nabi Musa bisa melewatinya bersama pengikutnya. Sementara Fir'aun yang akan mengejar Nabi Musa ketika melewati tengah lautan itu, seketika lautan itu berubah menjadi lautan kembali, sudah tidak terbelah lagi. Sehingga Fir'aun beserta tentaranya tenggelam. Kisah berikutnya adalah Nabi Isa alaihi salam. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 157 disebutkan, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum." Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Kisahnya, sejak kecil Nabi Isa sudah bisa berbicara karena ibunya yang bernama Maryam mempunyai anak tanpa seorang ayah. Sehingga atas izin Allah, bayi Isa bisa berbicara untuk melawan
atau mengatakan yang sebenarnya kepada orang-orang yang mengolok Maryam mempunyai bayi tanpa seorang ayah. Mujizat Nabi Isa juga salah satunya juga menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian dalam ayat tadi disebutkan ada seorang pengkhianat yang bernama Yudas Iskariot. Allah merubah wajahnya seperti Nabi Isa, sehingga ketika orang-orang mengejar ingin membunuh dan menyalib Nabi Isa, ternyata yang ditangkap dan dibunuh itu adalah Yudas Iskariot. Nabi Isa telah diangkat oleh Allah ke langit. Kisah berikutnya adalah kisah Nabi Muhammad SAW dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Anak-anak pasti sudah sering sekali mendengar cerita masa kecil sampai dewasa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dakwah selama 13 tahun di Mekah kepada kafir Quraisy dan 10 tahun di Madinah dengan penuh kesabaran. Mujizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Beliau mempunyai sifat yang sangat dipercaya, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Beliau juga disebut Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu penutup para nabi dan rasul. Sifat terpuji lainnya yang dimiliki oleh para rasul ulul azmi adalah sabar dalam berdakwah, jujur dalam berkata dan berbuat, selalu memaafkan mereka yang ingkar, dan tekun dalam berdakwah, tidak pantang menyerah. Kemudian juga mempunyai budaya yang malu kepada Allah, dan selalu bersih dan suci. Kemudian juga maha pemurah kepada sesama. Anak-anak bisa menyontoh sifat-sifat terpuji para nabi dan rasul. Cara meneladani Rasul Ulul Azmi. Kalian harus teguh dan sabar dalam belajar, dalam beribadah, kemudian harus selalu mematuhi orang tua, dan dalam mengerjakan tugas sekolah. Mematuhi peraturan di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat, dan dalam pergaulan juga harus baik. Kita sudah berada di akhir materi, kita belajar latihan soal ya. Jodohkan kata atau kalimat pada kolom A dengan kolom B. Jadi nanti akan ada 2 kolom, kalian tinggal menarik panah untuk menjodohkan kata kalimat yang sesuai. Di sebelah kiri kolom A itu adalah mujizat para nabi dan rasul. Yang pertama adalah nabi yang bisa membelah lautan. Yang kedua, nabi yang selamat dibakar api. Yang ketiga, nabi yang bisa bicara sejak bayi. Yang keempat, nabi yang melakukan Isra Mi'raj, perjalanan malam untuk mendapatkan perintah sholat. Nabi siapa? Yang selalu kita peringati setiap tahun. Dan yang terakhir, nabi yang umatnya diazab dengan banjir besar. Sementara yang kolom B adalah nama-nama nabi. Ada Nabi Isa, Muhammad, Nuh, Ibrahim, dan Musa. Kalian tinggal menjodohkan nama nabi dan mujizatnya yang sesuai. Tugas berikutnya masih sama, menjodohkan
Di sebelah kiri kolom A ini adalah sifat wajib atau sifat mustahil ya. Ada tabligh, amanah, baladah, sidik, dan fatonah. Sedangkan di sebelah kanan ada jujur, pandai, menyampaikan, bodoh, dan dapat dipercaya. Jadi kalian tidak menjodohkan mana sifat wajib atau mustahil yang sesuai dengan artinya. Demikian anak-anak, selamat mengerjakan. Kita berdoa dulu ya, doa akhir majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepada Engkau. Shadaqallahul Adzim. Selamat belajar anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Alif Diah Yunitasari dari KKG PAI SD Kabupaten Trenggalek. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita sebagai umat Muslim. Kita berdoa sebelum belajar dulu ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yahya alaihi salam. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyebutkan sikap terpuji Nabi Yahya alaihi salam, menjelaskan kisah singkat Nabi Yahya alaihi salam, dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Yahya alaihi salam. Dalam Quran surat Maryam ayat 15 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Nabi Yahya alaihissalam adalah satu-satunya anak dari Nabi Zakaria alaihissalam dan Isya. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dikaruniai anak pada usia renta tahun 7 Masehi.
Jadi Nabi Zakaria mempunyai anak sudah sangat tua. Dalam Quran surat Maryam ayat 7 disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Artinya, hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Jadi Allah langsung memberikan nama Yahya kepada anak Nabi Zakaria. Yahya alaihissalam diangkat menjadi nabi pada tahun 27 Masehi. Ia membantu ayahnya berdakwah dengan mengingatkan kaumnya dan para pemimpin Bani Israel yang melanggar hukum Taurat. Dalam Quran surat Maryam ayat 12-13 disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudil kitaba bil quwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananu minal ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dan dosa, dan ia adalah orang yang bertakwa. Nabi Yahya alaihissalam berpikiran tajam, cerdik, pandai, dan berbakti kepada orang tuanya. Beliau teguh pendirian dalam berdakwah, contohnya saat menyampaikan larangan Allah kepada Raja Herodes yang ingin menikahi anak tirinya Herodia. Menurut hukum Taurat, haram hukumnya menikahi anak tiri. Herodia tidak ingin pernikahannya gagal, maka ia meminta Raja Herodes untuk membunuh Nabi Yahya. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 21 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Itulah hukuman bagi orang-orang yang membunuh para nabi. Sikap apa saja untuk meneladani Nabi Yahya? Tegas mengatakan yang benar dan salah, taat beribadah, menghormati orang tua, pemberani. Jadi, kalian harus mau mengatakan yang benar dan mana yang salah. Harus selalu rajin beribadah, selalu menghormati orang tua, dan berani. Kita sudah berada di penghujung materi. Kita latihan soal ya. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling benar. Soal pertama. Nabi Yahya alaihi salam adalah anak dari Nabi... A. Sulaiman, B. Yunus, C. Zakaria, D. Isa. 2. Nabi Yahya alaihi salam sejak kecil sudah diajari kitab... A. Al-Quran, B. Injil, C. Hadis, D. Taurat. 3. Nabi Yahya alaihi salam dan ayahnya berdakwah kepada A. Bani Israel, B. Bani Nadir, C. Bani Hawazin, D. Bani Haf. 4. Nabi Yahya menyampaikan larangan Allah kepada raja A. Fir'aun, B. Namrud, C. Herodes, D. Najasyi. Perhatikan pernyataan berikut. A. Taat beribadah, B. Teguh pendirian, C. Iri dengki, D. Pemberani, E. Putus asa, F. Cerdik dan pandai. Nomor 5. Sikap untuk meneladani Nabi Yahya alaihissalam adalah A. Pada poin A, B, C, B pada poin D, E, F, C pada poin E, C, A, dan D pada poin F, D, B. Nomor 6.
Nabi yang langsung diberikan nama oleh Allah adalah Nabi A. Yahya, B. Yunus, C. Zakaria, D. Yusuf. 7. Raja Herodus ingin menikahi anak tirinya yang bernama A. Bilqis, B. Herodia, C. Rahel, D. Safura. 8. Nabi Yahya alaihissalam teguh pendirian dalam A. Berbusana, B. Beternak, C. Berdakwah, D. Berdagang. 9. Nabi Yahya hormat kepada A. Kafir Quraisy, B. Adik dan kakak, C. Kaum Ansor, dan D. Orang tua. Nabi Zakaria alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam membawa ajaran A. Tauhid, B. Hindu, C. Buddha, D. Konghucu. Kita berdoa dulu ya, doa akhir majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepada Engkau. Shadaqallahul Adzim. Selamat belajar anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Ibu Alif Diah Yunitasari dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1 Sekolah Dasar. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad suri tauladan kita sebagai umat muslim. Hari ini kita akan belajar tentang ayo kita sholat. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan pengertian sholat. Siswa dapat menyebutkan sholat wajib dan rakaatnya. Siswa dapat mencontohkan kegiatan agama di sekitar rumah. Dan siswa dapat mempraktekkan sholat. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, dan berikanlah aku pengertian yang baik, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Kita amati gambar ini ya. Ini gambar yang pertama, ada seorang anak yang masih kecil tapi sudah melaksanakan sholat. Jadi walaupun anak-anak masih kelas 1 SD, namun juga harus tetap belajar sholat, tidak perlu menunggu balik. Jadi kelas 1 belajar sholat bersama ayah dan ibu di rumah. Kemudian ini di gambar yang kedua ada anak yang sedang mengaji juz amma.
Jadi sebelum anak-anak lancar membaca Al-Quran, kalian harus belajar membaca Iqra mulai jilid 1 sampai jilid 6. Dilanjutkan membaca juz amma. Insya Allah setelah itu kalian akan lancar membaca Al-Quran. Sholat. Sholat artinya doa atau menyembah Allah. Sholat adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat juga disebut sebagai tiang agama. Ibaratkan agama itu sebuah rumah. Jadi rumah itu pasti ada tiangnya. Kalau kalian mengerjakan sholat, berarti rumahnya akan berdiri dengan tegak. Sementara ke orang yang meninggalkan sholat, tiangnya akan roboh dan rumahnya juga akan roboh. Begitu pula dengan agama. Nah, sholat itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Ayo, masih ingat? Betul, yang kedua. Kita lihat dulu ya. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Bunyinya bagaimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah sholat. Sholat dalam sehari semalam, sholat fardunya ada 5 kali. Yang ketiga adalah zakat. Ada zakat fitrah dan ada juga zakat mal. Yang keempat adalah puasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah haji bila mampu. Dihafalkan ya di rumah. Nah, ini ada sebuah lagu judulnya Waktu dan Rakaat Sholat. Nanti kita pakai lagunya bangun tidur. Bangun tidurku terus mandi. Ya, tapi liriknya pakai ini ya, kita nyanyi bersama-sama. Sholat subuh di pagi hari, sholat duhur di siang hari, sholat asar di sore hari, maghrib isya di malam hari, sholat subuh 2 rakaat, zuhur asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Sholat subuh di pagi hari, sholat duhur di siang hari, sholat asar di sore hari, maghrib isya di malam hari, sholat subuh 2 rakaat, duhur asyar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Ya, sudah selesai ya lagunya. Kita lanjutkan ke materi lagi. Jadi sholat fardu seperti yang kita nyanyikan tadi, dalam sehari semalam itu ada 5 sholat.
Jumlahnya 17 rakaat. Dari mana saja 17 itu? Yang pertama adalah sholat subuh di pagi hari 2 rakaat. Sholat duhur di siang hari 4 rakaat. Sholat asar di sore hari 4 rakaat. Sholat maghrib di malam hari 3 rakaat. Dan yang terakhir sholat isya juga di malam hari 4 rakaat. Kita akan belajar niatnya ya, niat sholat 5 waktu. Ini yang pertama adalah niat sholat subuh. Saya bacakan ya. Usolli fardhus subhi ra'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Nah, berikutnya niat sholat duhur. Ayo yang sudah bisa ikut membaca bersama-sama ya. Usolli fardhu duhri 4 raka'atim mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardu duhur 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Nah, sekarang niat sholat asar. Usolli fardhu ashri 4 raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardu asyar 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Nah, niat sholat maghrib. Usolli fardul maghribi 3 raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardu maghrib 3 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Dan yang terakhir adalah niat sholat isya. Usolli fardul isya'i 4 raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardu isya 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Gimana? Sudah hafal semua? Nah, berikutnya ini juga ada sebuah lagu Ustadz Guru Ngaji memakai lagunya Abang Tukang Bakso. Abang Tukang Bakso, mari sini. Bisa ya? Kita nyanyikan bersama-sama. Ustadz Guru Ngaji, mari sini, aku diajari. Ustadz Guru Ngaji, marilah kemari, sudah tak sabar lagi. 1 ayat saja, tidak apa-apa, yang penting niatnya. Membaca ta'awud, membaca basmalah, itu permulaannya. Ngaji itu perbuatan terpuji. Quran hadis harus kita pahami. Semua itu harus kita jalani agar bahagia di sisi ilahi. Ustadz Guru Ngaji, mari sini. Ustadz Guru Ngaji, marilah kemari, sudah tak sabar lagi. 1 ayat saja, tidak apa-apa, yang penting niatnya. Membaca ta'awud, membaca basmalah, itu permulaannya. Ngaji itu perbuatan terpuji. Quran hadis harus kita pahami. Semua itu harus kita jalani agar bahagia di sisi ilahi. Sudah selesai ya lagunya. Tadi ada keliru sedikit, mohon maaf ya. Kita akan belajar tentang Al-Quran.
Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Percaya kepada kitab suci termasuk rukun iman yang ketiga. Yo, masih ingat nggak rukun iman ada berapa? Nanti setelah ini kita bahas. Mengaji Al-Quran itu akan mendapatkan pahala dan masuk surga karena di setiap huruf Al-Quran yang kita baca itu berisi pahala dan kebaikan. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman itu artinya percaya, berarti percaya akan adanya Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Hikmah rajin membaca Al-Quran. Apa sih manfaatnya bagi kita? Yang pertama, hatinya menjadi tenang. Kemudian kita mendapat pahala dan kebaikan. Dan orang yang rajin membaca Al-Quran, Allah nanti akan memberikan syafaat atau pertolongan di hari akhirat nanti. Mari bersama-sama kita mulai rajin membaca Al-Quran, baik di rumah atau di masjid dengan teman-teman. Nah, jadi kita sudah berada di akhir materi. Jadi ada latihan soalnya, ditulis di buku tulis ya. Soal nomor 1, sholat fardu ada titik-titik waktu. Dalam sehari semalam itu berapa kali? Nomor 2, sholat duhur titik-titik rakaat. Ada berapa rakaat sholat duhur? Nomor 3, niat sholat asar adalah, tadi bagaimana niatnya sholat asar ditulis ya. Yang nomor 4, sholat maghrib dikerjakan pada titik-titik hari. Ayo maghrib kapan mengerjakannya? Nomor 5, Al-Quran adalah kitab suci umat titik-titik. Jadi, ayo umatnya siapa yang kitab sucinya Al-Quran? Pasti bisa kan? Jadi dikerjakan di buku tulis. Sebelum kita akhiri, kita membaca doa bersama-sama dulu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Amin. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.